Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini aku akan membuktikan mengenai mukjizat atau keajaiban akan adanya kode matematis dalam surat Al-Fatihah yang dilindungi oleh kelipatan angka 19 yang merupakan bukti kalau Al-Quran itu mustahil sanggup dikarang-karang oleh manusia ya. Sebelum mulai aku akan jelaskan mengenai metode perhitungannya, yaitu kita akan mengubah huruf-huruf Arab di sini menjadi dalam bentuk numerik dengan menggunakan sistem bilangan abjad ya. Sistem bilangan abjad ini baru ditemukan pada abad ke-8 Masehi, sedangkan Nabi wafat pada tahun 632 Masehi. Jadi sangat tidak masuk akal kalau ada yang nuduh bahwa Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin seorang bisa menyusun perhitungan matematis dengan menggunakan suatu variabel numerik, di mana referensi variabel itu sendiri belum ada, nggak masuk akal kan ya? Bisa dicek di sini ya, sistem bilangan abjad ya. Kalian bisa ke website, sudah kasih linknya ya. Di sini aku tidak ngarang-ngarang, semuanya hanya copy paste. Ini adalah perhitungan dibuat pada abad ke-8 ya. Sedangkan Quran adalah selesai diturunkan pada abad ke-7 ya. Jadi 100 tahun kemudian ya. Jadi tidak mungkin ya kalau misalnya Quran itu dikarang-karang dengan suatu perhitungan yang belum ada. Dan dalam perhitungan matematis di sini nanti juga akan menggunakan angka 19. Kenapa angka 19? Karena seperti yang kita lihat pada surat Al-Mudatsir, kalian bisa cek sendiri surat Al-Mudatsir. Kalau tidak memiliki Al-Quran, bisa menggunakan website Light Quran. Kalian ke surat Al-Mudatsir, lihat ayat 30 dan 31 ya. Oke, di sini dikatakan bahwa di atasnya ada 19 dan kami jadikan penjaga neraka itu dari malaikat dan kami menentukan bilangan mereka itu, yaitu angka 19 tadi itu hanyalah sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Jadi di sini dikatakan bahwa angka 19 adalah cobaan bagi orang-orang kafir, dan agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, yaitu orang beriman. Orang yang beriman itu akan bertambah imannya dengan angka 19 ini. Zaman dulu akan membingungkan kenapa angka 19 bisa bikin orang tambah beriman, kenapa angka 19 jadi cobaan. Ternyata 1400 tahun kemudian, yaitu di masa sekarang, kita menemukan ternyata ada, dengan adanya teknologi kalkulator, komputer, akhirnya kita bisa menemukan bahwa di dalam Quran itu, di surah Al-Fatihah ini terutama, terdapat kode matematis yang benar-benar melindungi Al-Quran ini agar tidak, surat ini agar tidak bisa diubah oleh siapapun, walaupun hanya menggeser satu huruf sekalipun tidak akan bisa. Kenapa? Karena ada perhitungan matematis yang simple tapi hasilnya itu menghasilkan 274 digit, oke, yang tidak masuk akal kalau orang bisa buat tanpa kalkulator atau komputer ya. Dan apabila kita coba mengubah satu huruf saja, menggeser saja, itu akan merusak perhitungan kelipatan angka 19-nya. Dan ini membuktikan bahwa Al-Quran tidak bisa diubah-ubah oleh manusia sampai kapanpun. Dan apabila orang mencoba ngarang buat, silahkan, kalau ada yang bisa, aku tantang apakah bisa membuat perhitungan seperti ini. Padahal ini dibuat 1400 tahun yang lalu ya, jadi nggak masuk akal. Ini bukti adalah keajaiban yang solid bahwa Quran itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Oke. Dan salah satu bukti lagi bahwa Quran bukan karangan Nabi adalah bisa dicek di sini. Aku sudah kasih websitenya. Di sini Nabi Muhammad SAW kita bahwa ia adalah seorang buta huruf ya. Kemudian berikutnya di sini bukti bahwa Al-Quran itu baru disusun dalam bentuk buku atau kitab setelah Nabi wafat oleh para sahabat ya. Jadi tidak mungkin apabila Nabi Muhammad SAW mencoba mengarang-arang sendiri, sedangkan dia tidak bisa baca tulis, tidak bisa menulis dan merancang sendiri perhitungannya, dan dia juga tidak bisa mengatur susunannya karena baru jadi dalam bentuk buku sendiri setelah beliau wafat ya. Itu adalah suatu bukti nyata ya. Oke, kita mulai sekarang. Untuk perhitungan ini kita mulai ya. Tadi yang sistem alfabet untuk mengubah huruf menjadi angka sudah aku copy paste di sini. Kalian bisa cek tadi referensi tadi kalau tidak percaya. Dan di sini surat Al-Fatihah ya, itu kalian bisa cek sendiri juga. Di sini aku sudah copy paste di sini suratnya ya. Tuh, di sini ada bahasa Arabnya, dan di sini juga aku tuliskan juga dalam huruf-hurufnya, masing-masing per hurufnya aku terjemahkan dalam bentuk alfabet di sini ya. Tujuannya agar lebih mudah kita menghitungnya ya. Oke. Di sini sebelum kita ngitung, aku mau ngasih tahu dulu bahwa ada keajaiban juga yang berhubungan dengan angka 19. Ternyata apabila kita membaca surat Al-Fatihah ini, jumlah bibir kita saling sentuh adalah pada saat kita mengucapkan huruf B dan M ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu kita empat kali menyentuh bibir kita ya, di huruf B, M nih ya. Dan apabila kita hitung, ternyata total jumlah bibir kita saling sentuh pada membaca surat ini adalah 19 kali. Ini semakin membuktikan akan kebetulan dengan angka 19 ini ya. Berikutnya, seperti kita tahu, surat Al-Fatihah itu adalah surat pertama di Al-Quran dan memiliki 7 ayat ya. Apabila kita coba jajarkan, itu akan menghasilkan angka 17.
Dan seperti kita ketahui juga umat Islam, umat Muslim ya, sholat 5 kali sehari, dan setiap sholat itu diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Apabila kita coba hitung dari masing-masing sholat, kita bagi jadi berapa rakaat masing-masing ya. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, berarti total adalah 17 rakaat di mana sholat Al-Fatihah dibacakan, dan ini ternyata kebetulan luar biasa ya. Dan apabila kita coba jajarkan jumlah rakaatnya menjadi, misalnya kan ada 2 4 4 3 dari subuh sampai isya ya. 2 4 4 3 4 2 4 4. Ternyata apabila kita bagi 19 itu merupakan hasilnya harus 286. 1286. Ini merupakan kelipatan 19, luar biasa ya. Jadi aku coba atur perhitungannya di sini ya, 24434 ini dibagi dengan 19 ya. Apabila aku coba ubah-ubah ini misalnya menjadi 5 misalnya, maka akan jadi 0,05 yang artinya apa? Ini bukan kelipatan 19. Oke, gampang ya. Jadi berdasarkan referensi ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata Al-Quran menyusun kodenya, dalam Al-Quran Allah menyusun kode otomatisnya dengan menggunakan sistem penjajaran ya. Oke, kita coba aplikasikan sekarang dengan sistem penjajaran ya. Oke, di sini untuk lebih mudah menghitungnya, aku taruh di sini nomor ayatnya, yaitu 1 sampai 7, dan jumlah huruf di tiap ayatnya. Ini sudah bisa dihitung sendiri jumlah huruf dari masing-masing ayatnya. Sudah aku terjemahkan ada 19 huruf, misalnya di sini yang Alhamdulillahirabbil alamin ada 17 huruf dan seterusnya. Kemudian jumlah numerik tiap ayat. Nah, jumlah numerik tiap ayat ini aku dapatkan dengan mentranslate mengubah masing-masing huruf ini menjadi nilai numerik berdasarkan tabel ini ya. Berdasarkan tabel ini. Misalnya di sini Bismillahirrahmanirrahim ada huruf ba, sin dan mim. Huruf ba di sini kita lihat ini angkanya 2, maka aku taruh 2 di sini. Huruf sin adalah nilainya adalah 60 ya, sin 60, aku taruh sin 60. Ada huruf mim, itu hurufnya adalah nilai ke-40. Aku taruh sin dan seterusnya ya. Di sini kalian boleh cek masing-masing sendiri, tidak ada akal-akalan. Makanya akan aku kasih Excel-nya ya buat kalian cek sendiri untuk membuktikan kebenarannya ya. Jadi setelah aku taruh semua, aku konversi semua ke nilai numerik dari setiap hurufnya, maka hasil penjumlahan semua ini total adalah di sebelah sini ya. Tuh, ada angka-angkanya di sini ya. Formulanya udah ada ya. Jadi sini sudah aku konversi ya. Oke, sekarang kita melakukan sistem penjajaran seperti yang kita lakukan di sini ya. Oke, kita akan buktikan bahwa terdapat suatu perhitungan dengan kelipatan 19 dengan hanya sesimpel menjajarkan ya. Oke, yang menjadi bukti bahwa surat ini dilindungi oleh angka 19. Oke, sekarang kita buat yang paling simpel dulu, yaitu surat Al-Fatihah kan ada surat pertama ya. Jadi surat pertama kita tahu angka 1 ya. Kemudian kita taruh 7 ayat ya, 1 2 sampai 7 ya, 1 2 3 sampai 7 ya. Aku jajarin aja, sistem jajarin doang. Kemudian sehingga menjadi 8 digit angka, dan ternyata apabila kita bagi hasil ini dengan 19 ternyata merupakan kelipatan 19. Di sini buktinya ya. Oke. Apabila aku mau coba ubah-ubah di sini misalnya menjadi 8 misalnya, maka ada titik 0,05 yang membuktikan bahwa ini bukan kelipatan 19 ya. Oke. Ini untuk mengunci urutan ayat agar tidak bisa dia tambah atau dikurangin lagi ya. Jadi kita tidak bisa mengurangi atau nambahin ayat karena akan merubah kelipatan 19-nya. Oke. Oke. Yang berikutnya kita akan coba dengan menjajarkan nomor surat, yaitu nomor surat pertama dijajarkan dengan jumlah huruf tiap ayat 19, 17, 12 ya. 1 dijajarkan dengan 19, 17, 12 dan seterusnya. Maka menjadikan 16 digit angka ya. Apabila kita coba bagi dengan 19 ternyata merupakan kelipatan 19 juga ya. Di sini ada perhitungannya, oke. Apabila aku coba ubah misalnya di sini aku coba angka 3 ini misalnya menjadi 8, maka kelipatan jadi 0,26 ya. Jadi ini membuktikan bahwa itu bukan kelipatan 19. Oke. Oke, yang berikutnya kita akan semakin kompleks lagi ya. Ini jadi untuk mengunci agar jumlah hurufnya itu tidak bisa ditambah-tambah lagi ya. Oke, sekarang kode matematis berikutnya adalah dengan untuk mengunci jenis hurufnya supaya tidak berganti-ganti lagi ya. Jadi di sini nggak cuman jumlah huruf tapi jumlah numeriknya aku ikutkan juga ya. Oke, di sini nomor surat pertama, nomor surat 1, habis itu 19 angka hurufnya, jumlah hurufnya, kemudian jumlah numeriknya dari setiap numerik huruf 786 aku jajarkan ya. Berikutnya lagi 17581 ya, 17581 dan seterusnya sampai 436.009 ya. Ternyata ini menghasilkan 38 digit angka. Tapi 38 digit angka ini dia akan susah kalau misalnya kalkulasi di sini di Excel karena akan menghasilkan angka eksponensial yang susah untuk dilihat ya. Oleh karena itu kita harus menggunakan untuk digit sebanyak ini kita menggunakan online kalkulator di website keisancasio.com ya. Sekarang kita coba ya. Aku copy paste aja, aku copy di sini. Paste, kita akan coba ke keisan.com ya. High precision kalkulatornya kita cek di sini. Apakah benar? Di sini dia bisa sampai 54 digit ya. Bisa hitung sampai 54 digit. Nah, kita coba execute. Subhanallah, ternyata merupakan kelipatan 19 ya. Dari 38 digitnya. Apabila aku coba ubah angka 9 menjadi 5 misalnya, pasti bukan kelipatan 19. Akan menghasilkan
koma ya, 0,78. Ini berarti bukti bahwa 38 digit tadi itu adalah kelipatan dari angka 19 ya. Oke, kita coba perhitungan selanjutnya ya. Bagaimana kalau kita balik penulisannya? Jadi yang 6009 ini kita taruh paling depan, habis itu angka 43, habis itu 1072 seterusnya sampai 191 ya. Kalau kita balik apakah juga masih kelipatan 19? Kita akan cek ya. Kita akan cek dengan susunan dibalik apakah juga masih kelipatan 19. Ini semakin metode ini akan semakin mengunci agar tidak bisa diubah lagi satu huruf pun ya. Oke, ternyata merupakan kelipatan 19 ya. Nih kelihatan ya. Apabila aku coba buang angka 9 ini misalnya menjadi 8 misalnya ya, maka akan menjadi ada komanya ya. Oke, jadi ini bukan kelipatan 19 ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita akan semakin mengkomplekskan susunannya. Sekarang bagaimana kalau aku pakai semuanya ya? Pertama nomor surat, habis itu nomor ayat juga aku pakai. Jadi nomor surat 1, habis itu nomor ayatnya 1, habis itu 19 jumlah hurufnya, habis itu nilai nomornya 786. Dilanjutkan dengan nomor ayat yang kedua 2, 17, 581 seterusnya sampai 743 6009 ya. Ternyata menghasilkan 45 digit angka. Bayangkan tanpa kalkulator yang dibuat zaman dulu ya. Kita cek sekarang apakah bisa hasilnya atau tidak. 45 digit angka ya. Kita lihat. Dibagi 19. Subhanallah, kelipatan 19 ya. Sebagai bukti apabila aku ubah ini menjadi misalnya 29, apa escape, maka pasti akan ada komanya. Tuh ada komanya ya. Bukti bahwa tadi itu adalah kelipatan 19. Manusia benar-benar tidak akan mungkin karena di sini dikunci urutan ayat, kata dan hurufnya ya. Jadi kalau diganti-ganti pasti ketahuan. Tapi yang namanya manusia, walaupun udah sesempurna ini, pasti dia bisa aja mau coba mau ngakal-ngakalin. Apabila dia tidak bisa mengubah isinya, mungkin dia bisa nuker-nuker. Misalnya, alhamdulillahirabbil alamin diubah Robil alaminnya di depan, alhamdulillah di belakang misalnya. Mau diubah dengan cara menukar-nukarnya saja. Ini tidak akan ketahuan karena ini hanya berdasarkan jumlah numeriknya. Jumlah numeriknya akan tetap sama. Jadi perhitungan kelihatannya sama padahal udah diputer-puter kan ya. Ditukar-tukar kalimatnya kan ya. Tapi apabila kita kunci setiap hurufnya sekarang, urutan hurufnya, berarti mereka tidak akan bisa ubah lagi kan ya. Sekarang kita coba melakukan dengan mengunci setiap hurufnya ya. Oke, di sini kita coba ya. Surat pertama nomor 1 yang merah ini, yang merah bold ini, kemudian di sini terdiri dari 7 ayat, aku taruh 7, 1, 7, kemudian aku taruh sebelahnya adalah nomor ayat 1, jumlah huruf setiap ayat 19, dan sekarang tidak akan aku pakai jumlahnya, aku akan pakai sekarang adalah yang aku pakai adalah jumlah nilai numerik dari setiap huruf nih. Aku jajarkan semua dari BSM 2, 60, 40, 1, 30, aku jajarkan semua ya. Supaya orang tidak bisa bermain-main lagi dengan menukar-nukar huruf atau menukar-nukar kalimatnya ya. Jadi aku jajarkan di sini ya. Kemudian lanjut dengan 2, 17, 138, 2, 17, 138 dan seterusnya sampai 7, 43, 90, 209 ya. Oke. Dan ini ternyata menghasilkan apa? 274 digit angka, luar biasa ya. 274 digit. Ini angka sangat besar, bahkan yang keisan kalkulator tadi aja hanya bisa menghitung 54 digit angka maksimum. Ini 274 digit angka. Ini dibuat di masa lalu di mana tidak ada kalkulator dan komputer manusia nggak mungkin sanggup membuat ini ya. Impossible. Sekarang kita akan coba ya. Ini kan hasilnya ini ya. Kita akan coba hitung. Oke. Copy dulu. Oke. Kita coba deh di keisan kalkulator bisa apa enggak ya. Ini dibagi 19 bisa tidak gitu ya. Kita coba hitung, lihat hasilnya tuh, hasilnya ada eksponensialnya kan, karena tidak saking besar itu tidak bisa menghitung, jadi kita tidak bisa tahu komanya tidak ya. Oleh karena itu kita akan menggunakan namanya big number calculator untuk menghitung ini ya, angka digit sebanyak 274 ini ya. Kita coba ya, sekarang copy paste di sini angkanya, kemudian kita bagi dengan 19. Oke, kita akan pakai perhitungan ini, X dibagi ya. Kita klik sini, klik, dia hitung dulu. Oke, lihat hasilnya ya. Ternyata hasilnya di sini tidak ada kelipatan, tidak ada koma sama sekali yang membuktikan bahwa ini adalah kelipatan 19. Apabila aku coba ubah angka 2 di sini misalnya menjadi 2 misalnya ya. Terus aku coba lagi di sini, klik sini, klik. Tuh, ada komanya ya. Berarti tadi adalah kelipatan 19, subhanallah ya. Bagaimana mungkin di masa lalu orang bisa membuat perhitungan sekompleks dengan hasil digit sebanyak ini hanya dengan mengurut-ngurutkan ayat, mengurutkan surat, nilai numerik, kemudian bisa mendapat angka seperti ini. Tidak masuk akal ya. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, karena manusia tidak mungkin melakukannya sendiri. Semoga menjadi hidayah untuk kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.